Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ketika Sayyidina Umar membentak malaikat Munkar Nakir di alam kubur. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sejarah hidup Sayyidina Umar bin Khattab dikenal luas di segala penjuru umat Islam. Namanya menjadi simbol sosok yang tegas, berani, dan penuh karisma dalam menegakkan kebenaran. Nabi Muhammad sendiri juga pernah memuji sahabatnya yang satu ini. Demikian juga para sahabat Nabi yang lain. Sampai sekarang, kisah hidupnya terus ditulis umat Islam dalam berbagai perspektif. Sebagai sosok yang tegas dan berani, Sayyidina Umar selalu berbuat berdasarkan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apapun dikorbankan untuk memperjuangkan Islam, sehingga dalam dirinya selalu menjadi cermin dalam kehidupan. Ketegasan dan keberanian Sayyidina Umar ternyata bukan hanya terjadi di alam dunia, tetapi juga terjadi saat sudah di alam kubur. Kisah di alam kubur ini diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya. Seperti yang kita tahu, bahwa kedua malaikat ini, Munkar dan Nakir, bertugas untuk mempertanyakan beberapa perkara di alam kubur. Sepertinya akan menjadi momen yang paling mendebarkan. Siapa kira-kira yang akan menang dalam persoalan kali ini? Sayyidina Umar yang terkenal garang sampai setan pun takut padanya, atau malaikat di alam kubur yang juga dikenal menyeramkan dan keras? Beginilah kisahnya. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sepertinya rasa penasaran mulai merasuki pikiran Sayyidina Ali. Ia ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan tersebut. Ketika dua malaikat itu datang menghampiri Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar kaget dan merasa takut sebab tampang dari kedua malaikat tersebut. Sayyidina Umar kemudian memberi masukan pada kedua malaikat itu agar memperbaiki tampangnya jika mendatangi seorang mukmin selain dirinya. Kasihan mereka. Begitu kata Sayyidina Umar kepada dua malaikat. Dengan karamah yang dimilikinya, Sayyidina Ali dapat mendengar secara langsung dialog tersebut. Ia takjub begitu besarnya manfaat Umar untuk umat Islam, baik ketika ia hidup maupun sudah wafat. Setelah ditanya, Sayyidina Umar bertanya balik kepada malaikat Munkar dan Nakir. Peristiwa yang hampir serupa juga dialami langsung oleh putranya, Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah ingat bahwa dulu Nabi SAW pernah bercerita tentang bagaimana keadaan mayat untuk pertama kalinya di alam kubur. Bahwa akan ada yang mendatanginya, dua makhluk yang begitu menyeramkan dan menakutkan, yakni Munkar dan Nakir. Keduanya membawa gada. Jika gada dihantamkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Lantas bagaimana jika dipukulkan pada manusia? Tak terbayangkan. Keheningan menyelimuti suasana ketika itu. Para sahabat yang mendengarkan tertegun, terdiam dan takut. Tiba-tiba, "Ya Rasulullah," suara Sayyidina Umar mengalihkan perhatian. "Apakah akal kami di waktu itu tetap normal seperti sekarang?" katanya. "Iya," jawab Nabi. Sayyidina Umar langsung menimpali, "Jika begitu, saya akan melawannya." Lagi-lagi, pernyataan Sayyidina Umar ini membuat sahabat yang lain tak habis pikir. Umar akan melawan malaikat, Munkar dan Nakir lagi. Ketika Sayyidina Umar sudah wafat, Abdullah bisa berkomunikasi dengan ayahnya lewat mimpi. Abdullah melihat ayahnya ada di suatu negeri di sana. Lalu ia mengingatkan akan perkataan ayahnya bahwa ia akan melawan malaikat. Dari seberang sana, Sayyidina Umar menceritakan ketika jasadnya sudah diletakkan di liang lahat.
Kedua malaikat itu benar-benar datang dengan rupa yang menyeramkan. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Katanya, "Allah Tuhanku dan Muhammad adalah nabiku," kata Sayyidina Umar. Langsung ketika itu Sayyidina Umar berbalik tanya, "Kamu sendiri, siapa Tuhanmu?" Lalu di antara keduanya berbisik, "Ini adalah Umar." Dan mereka langsung pergi. Sahabat pena pencari hikmah, sungguh ini keberanian yang luar biasa. Patutlah kita harus berterima kasih kepada Sayyidina Umar. Berkatnya kita akan menemui kedua malaikat itu, minimal tidak dengan wajah yang begitu menyeramkan lagi. Sayyidina Umar benar-benar membawa manfaat bagi umat Islam, bahkan sampai beliau wafat pun. Dan itu bisa dirasakan oleh seluruh umat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah Allah berupa husnul khatimah, dan nanti ketika di alam kubur bisa selamat dan bahagia. Kisah ini ditegaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.